Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu jemaah kajian Ahad pagi yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah bahwa pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat istiqomah, sehingga dengan kenikmatan itu kita mampu hadir di majelis ilmu kajian Ahad pagi. Semoga apa yang kita lakukan di pagi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kedua kalinya salam dan sholawat mari kita sanjungkan pada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan terbaik untuk kita semua dalam segala hal. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini luar biasa. Pagi ini sangat luar biasa. Kondisinya cerah. Oke. Iklan dulu. Gak apa-apa, nanti lagi. Bapak Ibu, pagi ini kita melanjutkan materi yang terdahulu ya Ustaz. Bahagia bersama Al-Quran di yang kedua. Dan Bapak Ibu kami informasikan nanti di SKI akan membuka program Mahat Alim. Beliau yang insya Allah akan mengawal, beliau insya Allah akan meluangkan waktunya untuk rutin di Mahat Quran Indonesia, namanya MCI nanti ya, keren. Nah, beliau yang akan mengawal, kuotanya 10 dan kita sedang mencari orang tua asuh. Nah, maka Bapak Ibu sebenarnya ini kesempatan kita, kalau saya boleh menduplikat menyampaikan kalimatnya Kiai EN yang dari kapal berjalan Pontianak. Semua orang bisa punya anak soleh. Semua orang bisa mendapatkan doa dari anak-anak soleh. Dari caranya gimana? Masih dilanjutkan. Semua orang punya kesempatan punya anak hafiz Quran. Nah terus caranya gimana? Kalau bukan anak kandung kita yang hafiz Quran, kita menjadi orang tua dari penghafal Al-Quran. Nah ini luar biasa narasi yang disampaikan. Nanti kayak apa mungkin bisa disinggung Ustaz. Nah, maka ini kita membuka kesempatan Bapak Ibu yang mau menjadi orang tua asuh dengan biaya 1 juta per bulan. 1 juta per bulan itu untuk mencetak para hafiz Quran selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun. Nah, berarti dengan kita menjadi orang tua asuh membiayai anak yang belajar menghafal Al-Quran, berarti sama juga kita telah memiliki anak soleh, anak penghafal Al-Quran. Wah, ini luar biasa. Kemarin saya ke tempat teman, saya butuh 10 orang tua asuh Mas. Alah 10, boleh proposalnya, tak carikan 10. Nah berarti kalau 10 sudah
ada yang nyanggupi, berarti kita tambah kuotanya, tambah lagi 5, dari 15. Karena 10 ini, alhamdulillah sudah ada teman yang siap mencarikan orang tua asuh, membiayai penghafal Quran selama 2 tahun, sebulannya 1 juta. Insya Allah seperti itu. Dan beliau Ustaz Muhammad Khalid Mustafa punya banyak lembaga juga kok. Yang utama mungkin Bapak Ibu kalau lihat sekarang di Kota Wangmangu, depannya Omah Kelinci itu ada Al-Azhar, International Islamic Boarding School. Beliau ini direkturnya. Saya kesana itu sampai gumul Pak. Sekolahan ngumpuli hotel. Lantai berapa itu Pak? 5. Lantai 5 pakai lift. Armen masjid itu. Ke masjidnya itu sudah pakai lift dan kondisinya bersih. Maka dari itu terinspirasi saat kemarin briefing sama teman-teman eksekutif, Masjid Islamic Center itu nek bisa kayak Al-Azhar. Kenapa? Apa Pak kayak Al-Azhar? Harus selalu dalam keadaan bersih walaupun tidak ada marbotnya. Bagaimana caranya? Wah, bersih. Dan semua bisa menjadi marbot masjid. Semua bisa membersihkan masjid. Maka Bapak Ibu kalau hari ini dengan masuk di sini, dengan segemah ini sudah kayak Al-Azhar ini. Sudah bersih, orang yang berguna. Nah, ini program saya. Pertama poin masjid bersih, wangi. Nah, sementara baru bisa mampu 1 pewanginya. Oh ya, Bapak Ibu laporan jamnya sudah jadi ya. Ya, itu harganya 4.100.000. Nah, kemarin sebenarnya belum ngumpul semua, tapi karena Mas Lamani bingung berapa jam tak kok esek. Nah, sambil nanti kita nunggu donasinya ngumpul semua. Tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah ya itu Bapak Ibu. Nanti notanya biar Mbak Dewi siap pesan. Itu pas sesuai dengan donasi yang terkumpul yang 4.100.000 harganya. Itu harga dari penjual yang paling tinggi ya harganya yaitu Pak Kadu yang paling tinggi. Lalu Bapak Ibu ini pengantar, saya sambil menunggu para jamaah untuk bisa lebih full karena target kita memang untuk tausiah maksimal dimulai dari jam 7 nanti selesai jam 8. Lalu pengantar dari kami kita lanjutkan materi yang dulu pernah disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Khalid Mustafa dan kita lanjutkan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni walhamdulillahi ala kulli hal. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kembali saya bisa bersilaturahmi di majelis ilmu yang penuh berkah ini insyaallah, di tempat yang penuh berkah insyaallah, dihadiri orang-orang yang nanti mendapatkan keberkahan-keberkahan insyaallah. Kita dikumpulkan di dunia ini dan kita berharap bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tetangga-tetangga kanan kiri depan belakang yang belum bergabung, ayo diajak, nggih. Ayo diajak bersama-sama kita untuk tholabul ilmi, menimba ilmu, ngangsu kaweruh, nggih. Kita masuk surga ampun piyambak, celingak-celinguk mboten enten kancane mboten penak. Nggih. Nek mlebu swarga bareng-bareng rombongan, nah niku guyub rukun penak. Nggih, maka Bapak Ibu ayah bunda semuanya, tetangga-tetangga yang belum hadir bisa diajak bersama-sama. Ayo kita masuk surga bersama-sama. Ahlan masyaallah barakallahu fiik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dikenalkan oleh Ustadz Supri. Salah satu lembaga yang saya kelola adalah Al Azhar International Islamic Boarding School di Karangpandah. Selain itu, tahun 2012 kami juga mendirikan sebuah lembaga namanya Jaringan Rumah Quran Haramain, Pak. Jaringan Rumah Quran Haramain ini nanti yang insya Allah akan kita copy pastekan ke Islamic Center Plupuh ini, insya Allah. Program-programnya, apa saja program-programnya? Ada yang pertama sekolah Quran ibu hamil, stimulasi Qurani untuk janin. Loh, ini pendidikan anak usia dini nggih, ngeten iki Bapak Ibu. Nggih, pendidikan anak usia dini bukan dari 2 tahun, tapi sejak dalam kandungan sudah sekolah, Pak. Gurune sinten? Ibunya. Muridnya sinten? Janin yang ada di dalam kandungan. Karena ibu dengan janin itu connect, nyambung secara langsung, emosionalnya nyambung, ruhiyahnya nyambung, sikap-sikapnya nyambung, karakternya nyambung, tutur katanya nyambung, semuanya nyambung. Maka ibu hamil itu kita kondisikan, dibimbing, diayomi, dibersamai supaya dalam proses kehamilannya bisa optimal. Karena akhlak anak, karakter anak itu dicetak, dibuat oleh ibunya saat masa kehamilan. Nah, ibunya temperamen, nah ibunya emosional, nah ibunya egois, nah ibunya angkuh, sombong, nah itu nanti anaknya jadi begitu, Pak. Maka saat hamil itu kita kondisikan bagaimana supaya menjadi ibu yang baik, melahirkan anak dengan karakter akhlak yang baik. Maka kita bimbing. Maka ibu itu sholatnya harus rajin, optimal, tepat waktu, betul-betul diperhatikan masalah sholatnya ini. Kemudian masalah ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lainnya, sholat-sholat sunnah misalnya qobliyah ba'diyahnya diperhatikan, sholat duhanya diperhatikan, sholat qiyamul lailnya diperhatikan, witirnya diperhatikan. Begitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan ruhiyahnya, meningkatkan hubungannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ibadahnya itu optimal, ruhiyahnya bagus, insya Allah mboten temperamen, mboten emosional, mboten egois gitu ya. Adem ayem, tentrem, nah begitu. Insya Allah. Selain itu kita juga lebih optimalkan untuk stimulasi Qur'ani dari ibu ke janinnya. Jadi ibu membaca Al-Qur'an, ngajak janinnya yang ada di dalam perut, Bapak Ibu. Di dalam perut, Dek, ini ibu nak, gitu. Diajak ngobrol dulu. Ini ibu nak, gimana kondisinya di dalam sana, sehat-sehat terus ya. Diajak ngobrol dulu, bangun kedekatan antara ibu dengan anaknya. Ini namanya bonding, okay? Bondingnya dibangun, bondingnya dulu, kedekatan, hubungan antara ibu dengan janinnya itu dibangun dulu. Kemudian setelah itu baru kemudian distimulasi Qur'ani. Ayo nak, ibu mau bacain Al-Quran, anak denger ya, di dalam sana baca Al-Quran. Setiap habis sholat 1 juz.
habis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis maghrib 1 juz, habis isya 1 juz. Sehari 5 juz, seminggu 6 hari 30 juz, selesai satu Al-Quran. Padahal masa kehamilan itu berapa? 40 pekan kurang lebih, 38 atau 39, 40, 41, 42 sekitar itu. Maka kurang lebih target kita adalah selama masa kehamilan ibu sudah menstimulasi untuk janinnya 40 kali hatam. 40 kali hatam. Nah, ini pendidikan Bapak Ibu. Pendidikan dari seorang orang tua, bundanya kepada janinnya, anaknya. Langsung cesplung nih. Nyambung, semuanya nyambung. Maka kalau kita menghafalkan Al-Quran Bapak Ibu, butuh diulang-ulang mboten? Butuh nggih, diulang-ulang nggih. Diulang ping pinten Pak? Ping 5 hafal? Ping pinten? 10? Hafale. Nggih. Tapi kalau diulang 40 kali pripun Pak Bu? Hafal nggih, 40 kali loh. Begitu juga dengan janin, sebetulnya sudah mendengarkan Al-Quran dari ibunya 40 kali. Maka sesungguhnya Al-Quran itu sudah ada di dalam benak janin. Nanti ketika keluar ke dunia, tinggal kita lanjutkan dengan pendidikan yang lebih optimal. Anak sudah punya bekal, betul? Sudah punya bekal dengan Al-Quran, sudah dekat dengan Al-Quran. Bayangkan ini, kenapa ada anak lahir yang satu lulut, manut, anteng, dikandani gampang, dielekke cepat gitu ya, gampang, diarahkan mudah. Ada yang satu petisilan, suruh linggo raiso gitu ya, diajari malah ngajari. Nggih, ada yang seperti ini. Kenapa kok ada anak yang seperti itu, ada anak yang seperti itu? Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka butuh kita persiapkan sejak masa kehamilan ini. Sejak masa kehamilan, bahkan sejak masa produksinya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk berdoa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Saat produksi itu kita minta Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya Allah, lindungilah aktivitasku ini dari setan, aktivitas produksi itu ya, dari setan, dan lindungilah anakku nanti yang akan lahir dari setan. Maka barang siapa yang berdoa seperti itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjauhkan dia saat aktivitas itu dari setan, dan Allah menjauhkan janinnya, jabang bayinya yang akan lahir nanti di dunia juga Allah jauhkan dari setan. Sehingga ketika anak jauh dari setan, dekat dengan Allah, mudah untuk dididik, mudah untuk diarahkan, mudah untuk kita cetak menjadi generasi yang solih, yang solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang berguna bagi nusa dan bangsanya. Ini butuh kita persiapkan Bapak Ibu. Sementara ini dipun persiapkan menapa mboten? Pun lewat. Anake pun pinter saniki Bapak Ibu. Pun 5. 5-5-nya dipersiapkan mboten Pak Bu? Kata Ustadz saya itu, ini anak inden atau anak eksiden? Anak inden atau anak eksiden? Anak inden itu pun, ini tadi yang kita ceritakan itu adalah anak inden. Kita inden, kita minta, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta anak yang soleh, yang solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang berguna bagi nusa dan bangsanya. Maka kemudian kita berusaha maksimal untuk mendidiknya, dimulai dari proses pembuatannya itu tadi, minta dijauhkan dari setan saat kehamilan dengan proses-proses yang sudah kita sampaikan tadi, sehingga kemudian lahir, harapannya anak ini menjadi anak yang kita harapkan. Ini inden, diindenkan kita, minta sama Allah. Tadi kalau anak eksiden, buatan di program, lo kok
Mboten di program kok lho, kok tiba-tiba ketahuan sudah 4 bulan. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang seperti itu kemudian langsung kita minta dan langsung kita indenkan, langsung kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak ini menjadi anak yang soleh, yang solihah, yang berguna bagi nusa dan bangsanya, menyejukkan pandangan orang tua, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sehingga kalau anak ini kita persiapkan optimal, insya Allah hasilnya akan optimal. Kita didik dengan maksimal, maka insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Tapi kalau kita acuh, pendidikan terhadap anak itu kita acuh, kita saya penting dipakani nak yo gede dewe gitu ya. Bukan hanya fisik. Kalau hanya makani itu nggak jauh beda dengan kambing, dengan sapi, dengan manuk, dengan yang lainnya. Cuma makani. Tapi kebutuhan putra-putri kita bukan hanya itu. Lebih adalah mereka adalah generasi yang akan melanjutkan keluarga kita. Terhormat atau tidaknya keluarga kita nanti adalah generasi kita yang akan membawanya. Maka butuh dipersiapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita mulai dari sekolah Quran Ibu Hamil. Programnya, gambaran globalnya begitu gitu. Kalau rinci mungkin tidak boten rampung. Program kedua umur 0 sampai 2 tahun setelah lahir. Apa yang kita lakukan setelah lahir? Umur 0 sampai 2 tahun. Kalau tadi distimulasi 5 juz setiap hari, juz 1 sampai juz 5. Senin, Selasa 6 sampai 10, Rebo 11 sampai 15, Kamis 16 sampai 20, Jumat 21 sampai 25, Sabtu 26 sampai 30, selesai. Itu tadi pas masa kehamilan. Hari Ahad libur, kan sekolah Ahad libur Pak gitu. Nanti Senin mulai lagi sekolah lagi, begitu. Nah, kalau umur 0 sampai 2 tahun ini sudah melalui proses tikror. Tikror niku napa Bapak Ibu? Pengulangan. Bacanya 1 juz tapi diulang 5 kali. Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 3 juz 3 dan seterusnya. Tanggal 30 juz 30, tapi masing-masing juz tadi diulang 5 kali. Habis subuh juz 1 sekali, habis duhur juz 1 lagi yang kedua, habis asar juz 1 lagi ketiga, habis maghrib juz 1 lagi keempat, habis isya juz 1 lagi yang kelima. Jadi juz 1 setiap hari diulang 5 kali, juz 2 5 kali, juz 3 5 kali, terus begitu sampai juz 30 selama 2 tahun diperdengarkan. Bisa ibunya atau bisa ayahnya atau bisa juga menggunakan murotal Al-Quran. Ya, menggunakan murotal Al-Quran diperdengarkan kepada janin ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak ketika baru lahir belum bisa melihat, belum bisa melek, tapi dia bisa mendengar. Maka saat itu, saat optimalnya kita mendengarkan kalimah thayyibah, kata-kata yang baik, apalagi Al-Quran. Anak itu akan mengeluarkan kosakata, mengeluarkan kata-kata dari apa yang dia dengar, betul? Maka kalau Bapak Ibu bosone Jawa, anaknya bosone Jawa. Bosone Indonesia nggih anaknya bosone Indonesia. Bosone Inggris nggih anaknya basa Inggris, betul? Nggak mungkin lah anak kita ngomong basa Jawa tiba-tiba anak kita ngomongnya Inggris gitu. Wah, iki anaknya sopo gitu. Jangan-jangan gitu. Kenapa? Karena itu yang masuk ke dalam benaknya terus, masuk ke dalam telinganya terus itu. Maka kemudian yang keluar itu, paham nggih? Maka begitu juga ketika umur 0 hari dia sudah mendengarkan Al-Quran setiap hari 5 juz. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke-30, lanjut ke 31, hari ke-60, lanjut ke 61 terus 90 dan seterusnya sampai 2 tahun. Hari ke-700, ya sampai 2 tahun ya, hari ke-720 setiap hari mendengarkan Al-Quran 5 juz. Maka nanti yang akan keluar dari mulut mungilnya anak-anak kita adalah
Al-Qur'an. Ada gambaran Bapak Ibu? Nggih. Ini kenapa? Karena sejak dia belum bisa apa-apa, yang dia dengarkan adalah Al-Qur'an. Maka kemudian nanti yang keluar dari mulut mungilnya juga adalah Al-Qur'an. Sampai 2 tahun. Maka kemudian umur 2 sampai 6 tahun di jaringan Rumah Quran Haramain kita ada sebuah unit pendidikan namanya PAUD Qur'ani Haramain. 2 sampai 6 tahun. Lulus TK, ini playgroup dan TK nggih, PAUD Quran itu sekarang integral. Holistik. Mencakup playgroup dan TK, itu namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Umur 2 sampai 6 tahun. Lulus TK, anak sudah bisa baca Al-Qur'an, hafal 3 juz insya Allah. Dan alhamdulillah kita sudah meluluskan di PAUD Qur'ani Haramain ini sudah 5 angkatan. Masing-masing angkatan hafal 3 juz. Ini ditelateni bersama dengan ustadzahnya. Kenapa setelah 2 tahun tidak dengan ibunya lagi, Ustaz? Kan tadi dengan ibunya ya, masih digendong dengan ibunya. Dibacakan Al-Qur'an oleh ibunya. Boleh minta bantuan atau dibantu dengan murotal Al-Qur'an. Nah, setelah 2 tahun dia ditelateni, dibacakan, dia mengikuti, dibacakan, mengikuti, menghafal secara telaten. Itu dengan ustazah. Kenapa bukan dengan ibu? Yang pertama, menghafalkan Al-Qur'an membutuhkan proses yang benar, betul? Ketika anak menghafal dan hafalannya benar, maka itu akan dia bawa sampai dewasa, sampai mati. Tapi ketika anak menghafal, proses menghafalnya salah, kemudian dia bacaannya salah-salah, terlanjur nempel, pripun Pak? Lendandani angel. Pengalaman lagi. Ini santri santri SK itu. Nggih, Masya Allah. Sehingga sejak proses menghafalkan Al-Qur'an, sejak proses belajar Al-Qur'an, kita pastikan anak ini belajar yang benar. Ya, belajar yang benar. Sehingga ketika dia mendapatkan pelajaran-pelajaran yang benar, maka itu nanti yang akan dia pegang teguh hingga akhir hayatnya. Dulu saya belajar TPA Pak Bu, diajari oleh Mas Mbak sendiri toh TPA, Pak Lek Buliknya sendiri. Diajari huruf A, itu membedakan antara hamzah dengan ain itu adalah nga. Dulu diajari begitu Pak. Untung saya masuk pondok pesantren mendapatkan pembenaran. Nah kalau simbah-simbah saya yang belajarnya begitu sampai meninggal dapatnya seperti itu pripun Pak? Bisa dibayangkan gitu ya. Nah saya alhamdulillah diajari Pak Ali Bulik dulu, kemudian masuk pondok dibenarkan, oh yang benar begini begitu, bukan nga. Kalau nga pripun mengke macane? Alhamdulillahi rabbil ngalamin gitu nggih. Kalau dimatikan pripun jadi nih? Nggih. Nek nga nek mati nek jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka gitu mah jadinya. Kan jadi salah. Makanya sejak proses anak belajar itu dengan guru yang qualified, guru yang kualitasnya sudah kita bisa pertanggungjawabkan gitu. Sehingga anak itu belajar dipastikan benar. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa harus dengan guru, tidak dengan orang tuanya? Saya sendiri Bapak Ibu, saya praktisi pendidikan. Saya menghandle lembaga yang saya pimpin sendiri ada 3. Ini saya pimpin sendiri. Saya konsultan lembaga-lembaga pendidikan ada banyak. Di Bontang saya juga sebagai konsultan pendidikan. Saya juga konsultannya pemerintah Kota Bontang yang saat ini sedang mengusahakan untuk menjadikan Bontang kota tahfidz. Bontang kota tahfidz.
Kemarin kita sudah adakan seminar di sana bagaimana strateginya untuk menuju Bontang kota tahfidz. Harapannya sampai menjadi peraturan daerah. Kenapa? Supaya ketika nanti berganti wali kotanya, aturannya tetap bisa dijalankan. Siapapun wali kotanya, aturannya tetap berjalan. Harapannya begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Saya juga konsultan pendidikan di beberapa lembaga yang lainnya. Tapi saya sendiri tidak memilih saya sendiri untuk mendidik anak saya sendiri, Pak. Kenapa? Soalnya pasti dramanya itu kelamaan, Pak. Dramanya itu loh. Ayo nak kita ngaji, bentar ya masih gitu ya. Ayo ngaji, bentar ya bentar lagi gitu. Kita nyiapin waktu 1 jam, itu optimal paling 20 menit itu sudah bagus banget. 40 menitnya itu ngelembui sih, gitu nggih, merayu dulu, macam-macam gitu ya. Ayo nanti ayah kasih hadiah, nanti macam-macam gitu. Nggak jadi-jadi, kangelan, kakean drama, betul? Kalau dengan orang tuanya begitu, meskipun saya sendiri adalah praktisi pendidikan, saya mendidik guru-guru untuk menjadi guru-guru yang bisa menghandle halakoh Quran, bisa menghandle lembaga-lembaga Qurani, bahkan menjadi kepala sekolah. Tetapi saya lebih prefer untuk menitipkan pendidikan putra-putri saya kepada guru, bukan saya sendiri. Oke. Kenapa? Kalau dengan gurunya dia itu lebih manut, Pak. Nggih, lebih manut. 1 jam itu bisa optimal 1 jam tenanan. Bukan 20 menit gitu ya. Langsung, "Dek, sini, Dek." "Ya, Us," gitu. "Dek, sini, Dek, duduk sini, Dek." "Ya, Us," gitu. Duduk, dibacakan, ditalkinkan begitu ya. Nanti kalau ngajinya bagus, ustazah kasih bintang. Padahal cuma bintang, Pak. Belum ada harganya, cuma bintang, stiker bintang gitu aja. Itu wis manut. Sudah lulut, sudah manut. Kalau sama ayah itu, wah mintanya mobil remote lah, mintanya macam-macam gitu, guys. Nah ini Bapak Ibu, kenapa harus dengan guru? Akan lebih optimal waktunya, akan lebih optimal hasilnya. Makanya kenapa dulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah belajar umur 7 tahun dengan Imam Malik, sudah dititipkan kepada Imam Malik. Kemanapun Imam Malik ngasih pengajian, pelajaran, Imam Syafi'i senantiasa menyertai beliau. Dan beliau punya dars khusus, pelajaran atau pembelajaran khusus dengan Imam Malik, menghafalkan kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Sebelum ada Sahih Bukhari, sebelum ada Sahih Muslim, sebelum yang lain, ini Imam Malik sudah menulis kitab hadis namanya Al-Muwatta. Bahkan kitab hadisnya Imam Malik ini akan dijadikan sebagai pedoman perundang-undangan negara kekhilafahan waktu itu. Imam Malik mengatakan jangan biarkan umat ini hur, bebas dengan ijtihadnya, jangan dikungkung dengan satu ijtihad saja. Itulah Islam, rahmatan lil alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang mendidik ini adalah Imam Malik, maka jadilah Asy-Syafi'i ini menjadi imam. Inilah pentingnya guru, Bapak Ibu. Kalau yang mendidik profesor, anak itu nanti akan jadi profesor. Yang mendidik doktor, anak ini akan menjadi doktor. Maka meskipun kami di jaringan Rumah Quran Haramain, di Al-Azhar International Islamic Boarding School, dan di lembaga-lembaga yang lain, saya betul-betul wanti-wanti untuk menyediakan guru yang berkualitas. Meskipun anak-anak SD, tapi yang ngajar doktor gitu loh Pak. Meskipun anak-anak SMP yang ngajar doktor. Kenapa? Kualitas tadi itu, kualitas pendidikan. Jangan mentang-mentang anak TK kemudian yang ngajari sak-sae. Akhirnya hasilnya pipun? Sak-sae. Hasilnya jadi sak-sae. Tapi betul-betul kita optimalkan ini. Guru ini sangat penting. Kiai Hamid Fahmi Yarkashi ya. Kiai Gontor, beliau mengatakan at-thariqah ahammu
minal madah. Teknik mengajarkan, metode itu lebih penting dari materi yang diajarkan. Metodenya itu lebih penting. Bagaimana kita memahamkan kepada anak itu penting. Wal ustadz ahammu minat thariqah. Tapi ustadznya, gurunya ini lebih penting dari metode tadi. Karena guru ini bukan hanya transfer ilmu, tapi transfer akhlak, transfer karakter, mendidik. Ya, betul-betul mendidik, bukan hanya transfer ilmu. Kalau hanya transfer ilmu, Mbah Google jagonya. Oke, cari di Google semua ada kalau hanya transfer ilmu. Tapi apakah bisa transfer akhlak? Mendidik anak itu menjadi anak yang ulet, pantang menyerah, berpendirian teguh, jujur. Gimana? Minta Mbah Google, nggak bisa Pak. Guru yang mendidik itu. Dan waruhul ustadz ahammu minal ustadz nafsihi. Dan rohnya, jiwanya ustadz itu lebih penting dari ustadz itu sendiri. Maka ini artinya apa? Ustadz yang berkualitas. Ustadz yang berkualitas, yang betul-betul ghirohnya, semangatnya adalah mendidik, mencetak generasi emas masa depan. Seorang leader yang baik bukan menunjukkan dirinya yang terbaik, tapi seorang leader yang baik adalah yang berhasil mencetak leader berikutnya yang jauh lebih baik daripada dirinya. Ini baru kemudian menyiapkan generasi emas masa depan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini kenapa penting kita belajar dengan guru. Ya, dengan guru, bukan otodidak, baca buku saja. Kalau kita hanya baca buku saja, literatur, sama seperti kita baca atau minta dari Mbah Google. Hanya nutrisi otak saja yang terpuaskan, tapi ruhnya nggak dapat, akhlaknya nggak dapat, kepribadiannya nggak dapat, karakternya nggak dapat. Ini harus dengan guru. Nah, maka kita menyiapkan guru-guru yang berkualitas. Salah satu usaha kita dalam menyiapkan guru yang berkualitas adalah dengan tadi Pak Supri sudah menceritakan, kita akan membentuk namanya Ma'had Ali. Ma'had Ali ini adalah lembaga pendidikan setingkat mahasiswa, setingkat universitas ya. Setelah SMA atau perguruan tinggi, bahasa Arabnya Ma'had Ali, bahasa Indonesianya perguruan tinggi, sekolah tinggi. Ini dalam rangka mencetak guru-guru yang berkualitas. Masa pendidikannya 2 tahun siap pakai, begitu Pak. Nggak usah lama-lama karena umat butuh ini, selak butuh, betul? Selak butuh. Kita nyari muhafid, mencari orang-orang yang siap diterjunkan ke masyarakat, mengentaskan buta huruf Al-Quran, menjadikan anak-anak dan masyarakatnya mau menghafalkan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran. Ini sebanyak-banyaknya kita cetak. Maka saya juga sebagai konsultan pendidikan di beberapa lembaga saya gaungkan untuk ayo kita buat Ma'had Ali, kita buat Ma'had Ali, kita buat Ma'had Ali. Bayangkan kalau setiap Ma'had Ali menelurkan setiap tahunnya 10 kader saja muhafid yang hafal Quran, ruhiyahnya bagus, siap terjun ke masyarakat, berdakwah di sana, mengajak masyarakat hidup di bawah naungan Al-Quran. Kalau ada 100 Ma'had Ali, berarti setahun sudah berapa Pak? 1000 kader muhafid-muhafidhah yang kita cetak. 2 tahun 2000, 3 tahun 3000, 4 tahun 4000, terus begitu. Ini kalau kemampuannya Ma'had Ali baru 10. Kalau kemampuannya Ma'had Ali bisa mencetak 30 kader setiap tahunnya, 3 kali lipat lagi. Kalau 50, 5 kali lipat lagi. Maka kemudian dengan banyaknya kader-kader muhafid ini yang kita sebar, harapannya nanti endingnya adalah one home, one hafid. Satu rumah, satu hafid. Pripun Pak nek satu rumah, satu hafid Pak? Maka insya Allah kalau ada pemilihan RT, oh kita mau milih RT nih, siapa nih? Lah itu Pak ini hafid. Nah, sudah Pak, itu aja. Rumah-rumah kita kan semuanya ada hafidnya, sudah tinggal pilih salah satunya.
Mau milih RW, ya sudah tinggal milih salah satunya di antara hafid-hafid yang ada di rumah-rumah kita itu. Mau milih lurah, hafid. Milih camat, hafid. Milih bupati, yang hafid, Pak. Wali kota, yang hafid. Kan semua rumah kita ada hafidnya. Begitu masa keemasan Islam. Semua stakeholder pemerintahan, pemegang tampuk pemerintahan, semuanya adalah hafid Al-Quran. Maka insya Allah bayangkan Bapak Ibu, kalau seorang pemimpin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlaknya bagus, hafid Quran, kira-kira bagaimana Pak? Korupsi mboten? Takut sama Allah Pak, mau korupsi pripun? Pasti dia akan mengoptimalkan apa yang dia bisa lakukan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Ya, sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Apa yang bisa aku berikan untuk nusa dan bangsa ini? Apa monumen kebaikan yang bisa aku wariskan untuk anak cucu kita? Gitu. Ini kalau pemimpin itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafid Quran, maka kita cetak itu Pak, sebanyak-banyaknya Ma'had Ali untuk menelurkan sebanyak-banyaknya muhafid Al-Quran. Maka di Bontang saya arahkan juga begitu, untuk mencetak Ma'had Ali sebanyak-banyaknya. Mungkin dimulai dari satu Ma'had Ali. Dari satu Ma'had Ali ini nanti alumni-alumninya membuat Ma'had Ali lagi, menjadi 5 Ma'had Ali, sudah jadi 6. Masing-masing 5 Ma'had Ali tadi membuat 5 lagi, jadi 25 Ma'had Ali. Masing-masing 25 tadi membuat 5 Ma'had Ali lagi, jadi 125 Ma'had Ali. Bayangin, 125 Ma'had Ali, masing-masing 30 aja. Pripun Pak? Wis 3.000 weh setiap tahunnya. Ya. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini. Maka ini butuh dukungan kita semuanya, ya, dukungan kita semuanya, baik materi maupun spiritual. Pak Supri ini butuh didukung Pak, disemangati. Kalau pas mumet banyak banyak masalah gitu ya, pembangunan sana belum selesai, bank sudah nagih-nagih misalnya gitu. Lah kita berusaha maksimal. Ayo, apa yang bisa kita bantu? Ya, apa yang bisa kita bantu? Ini proyek kita semuanya untuk melahirkan, mewujudkan kembali peradaban Islam yang gemilang. Kita kembalikan lagi masa-masa Imam Asy-Syafi'i. Kita kembalikan lagi masa-masa Imam Al-Bukhari. Kita kembalikan lagi masa-masa Islam pada masa itu. Kenapa? Karena kalau Islam ini memimpin Bapak Ibu, kemaslahatannya bukan hanya untuk orang Islam saja, betul? Semua umat, semua agama mendapatkan maslahatnya, mendapatkan manfaatnya, dan itu sudah dibuktikan sejak Rasulullah SAW menjadi pemimpin negara sampai Khulafaur Rasyidin, sampai dinasti Abbasiyah, Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai kekhilafahan Turki Utsmani tahun 1924 habis. Islam belum bisa berdiri kembali. Tapi kita lihat masa-masa itu begitu ya, bagaimana orang-orang Nasrani diperlakukan. Lihat masa-masa itu bagaimana orang-orang Yahudi diperlakukan, bagaimana orang-orang dengan agama-agama lain diperlakukan. Mereka mendapatkan haknya secara penuh dan tidak ada satupun yang dizalimi. Islam mengajarkan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum itu menjadikan kamu tidak berbuat adil. Gak boleh. Misal, wah saya kok geding sama kayak gitu ya. Dia punya masalah, kemudian saya pemangku kebijakannya misalnya, karena saya nggak suka sama dia, kemudian saya singkirkan misalnya. Nggak adil. Itu dilarang dalam Islam, dicela dalam Islam. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai yang seperti itu membuat kamu tidak berbuat adil. Oh, dia bukan dari agama saya.
disingkirkan, bukan. Oh, dia bukan dari golongan saya, kemudian disingkirkan, bukan. Harus adil menerapkan hukum itu ke semuanya, sama persis. Tidak boleh tumpul di atas, tajam ke bawah misalnya, nggak boleh. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah. Adillah, lebih dekat kepada ketakwaan. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang mendekatkan kita kepada ketakwaan adalah keadilan. Ini ikhwafillah rahimakumullah. Maka kita mencetak Mahat Ali, harapannya kita sebanyak-banyaknya menelurkan kader muhafidh-muhafidhah yang siap terjun ke masyarakat, siap dikirim ke pelosok-pelosok daerah untuk mengajak seluruh masyarakat hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Al-hayatu fi dhilalil Qur'an nikmatun la ya'rifuha illa man taqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Begitu. Pengen tahu bagaimana rasanya? Ayo ceburkan diri kita di bawah naungan Al-Quran. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya ceritakan dari PAUD Qurani Haramain, 3 tahun hafal 3 juz, lulus TK hafal 3 juz, bisa baca Al-Quran. Imannya sudah kita didikkan, akhlaknya dan juga Al-Quran. Jadi menitik beratkan kepada 3 pondasi pendidikan ini dalam PAUD Qurani Haramain: iman, akhlakul karimah, dan Al-Quran. Kemudian lulus TK, lanjut program berikutnya umur 7 atau 6 sampai 12 tahun adalah Kutab Haramain. Kutab Haramain. Setingkat SD Bapak Ibu, umur 6 sampai 12 tahun. Kita lanjutkan apa yang sudah kita bangun di proses sebelumnya. Kita lanjutkan penanaman iman, penanaman akhlak, dan Al-Quran. Kita lanjutkan. Karena menanamkan iman, akhlak, dan Al-Quran tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh proses berkelanjutan. Nah, maka kita punya kurikulum rinci dan kuat untuk menanamkan iman, menanamkan akhlak. Kita ada kurikulum adab, kita ada kurikulum iman, kita juga ada kurikulum Al-Quran. Karena 3 pondasi pendidikan ini yang kita betul-betul tanamkan kepada putra-putri didik kita. Selain itu, selain iman, akhlak, dan Quran, oh ya, iman, akhlak, dan Al-Quran. Al-Qurannya berapa? Al-Qurannya lulus SD 30 juz Bapak Ibu. Selesai 30 juz lulus SD. Kemudian setelah itu kita bekali anak-anak kita juga dengan bekal krusial, bekal dasar. Namanya juga sekolah dasar, betul? Maka harus dibekali dengan bekal-bekal dasar. Apa itu bekal dasar? Adalah ilmu kunci. Apa saja itu ilmu kunci? Yang pertama adalah calis tung. Ya, bisa baca, bisa berhitung, bisa menulis. Ini penting, dan ini kemampuannya standar SD kita. Bahasa Indonesianya standar, matematikanya standar, begitu ya. Kemudian juga 2 bahasa berikutnya, yaitu Arab dan Inggris. Bahasa Arab kunci ilmu agama, bahasa Inggris kunci ilmu sains. Ini kita bekalkan juga kepada anak sekolah dasar kita, yaitu di Kutab Haramain. Selain itu kita bekali juga mereka dengan taksilul ilmi, pondasi-pondasi agamanya, pondasi-pondasi agamanya. Malayasaul muslim jahluhu, yang harus diketahui oleh setiap muslim. Semua muslim nggak boleh ada yang nggak tahu. Kita bekalkan akidahnya, rukun imannya, rukun Islamnya, dengan fikih ibadahnya, dengan sirah nabawiyahnya, bagaimana sepak terjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarungi kehidupan dunia ini, mengajak umatnya di bawah naungan Al-Quran. Kemudian hadis Arba'in Nawawi. Kenapa hadis 40 hadis Arba'in Nawawi ini penting? Karena 40 hadis ini sudah merangkum seluruh aspek kehidupan, menjadi bekal mereka untuk menjalani kehidupan berikutnya.
40 hadis Arba'in Nawawi. Ekstrakurikulernya adalah kelas 1 dan 2 mereka berenang. Targetnya kelas 2 semua sudah bisa berenang. Kelas 3 sampai kelas 6 adalah bela diri. Targetnya mereka lulus SD, lulus kutab sudah jadi pendekar. Wah. Senang nggak Pak Bu? Jadi tidak terburu-buru kita menyekoi anak-anak kita dengan ilmu-ilmu yang padahal dasarnya belum dibangun. Ya padahal dasarnya, pondasinya belum dibangun. Sudah terburu-buru dikasih IPA, dikasih IPS, dikasih macam-macam ilmu-ilmu yang lainnya, begitu ya. Yang paling penting adalah menanamkan dasar-dasar pendidikan ini kepada putra-putri kita. Putra-putri kita kalau imannya kuat, ini dasar pendidikannya. Akhlaknya karimah, hafal Al-Quran, bisa bahasa Indonesia jelas ya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, pendekar, mengetahui dasar-dasar agamanya. Pripun Bu kalau kriterianya seperti itu? Naik jenjang berikutnya di jenjang SMP, baru kemudian kita berikan ilmunya. Ketika dasar ini sudah kuat, ketika dasar ini sudah kuat, baru kemudian kita beri ilmunya, dan kita berikan ilmunya itu sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak kita. Sehingga yang bakatnya misalnya minatnya jadi ulama, jadi ustadz, begitu ya, tidak perlu detail-detail belajar biologi, detail-detail belajar kimia, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya, lebih-lebih menghabiskan perasaan. Anak merasa terpaksa gitu belajar itu ya. Jane ora seneng, jane ora tapi merasa terpaksa, begitu akhirnya dia menjalani kehidupannya itu tidak bahagia, tertekan. Tapi kalau sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minat dan bakatnya, ini yang kita sedang garap di SMP-nya Pak. SMP Islamic International Boarding School, sama Pak. Kalau di Al-Azhar kita juga buat Al-Azhar International Islamic Boarding School. Di jaringan Rumah Quran Haramain kita juga buat SMP Islamic International Boarding School JRQ Haramain. Sedang kita buka pendaftaran ini saat ini, mau angkatan pertama. Alhamdulillah kuotanya tinggal 5. Untuk saat ini kita baru bisa memberikan beasiswa untuk 1 kelas. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih banyak lagi. Kalau di Al-Azhar di sana taraf dan tarifnya internasional. Kalau di Haramain insya Allah tarafnya saja yang internasional, tarifnya lokal. Insya Allah kita usahakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan. Maka ini butuh dukungan dari semua pihak. Maka tadi ya, ini lanjut ke SMP. Setelah tadi dasar-dasarnya sudah kuat, maka berikutnya kita berikan keilmuan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang pertama memang harus ada semua ilmu yang dimiliki atau diajarkan kepada semua murid-murid kita. Seperti tadi, malaya saul muslim jahluhu, setiap muslim wajib tahu, tidak boleh ada yang tidak tahu. Ini harus diberikan kepada semuanya. Ilmu-ilmu kunci tadi harus diberikan kepada semuanya. Dasar-dasar pendidikan harus diberikan kepada semuanya. Baru kemudian minat dan bakatnya itu akan kita gali di SMP kita. Karena sistem pendidikan kita adalah satu ustadz menghandle 7 anak. Pagi, siang, malam. Satu ustadz menghandle 7 anak. Kalau ketemu sehari 3 kali kayak minum obat Pak. Pagi, siang, malam, dididik Al-Qur'annya, diperbaiki bacaannya, diperbaiki karakternya, dididik akhlaknya, digali potensinya, diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini satu ustadz menghandle hanya 7 anak dan ketemu setiap hari 3 kali. Kira-kira optimal nggak Pak?
anak ini menjadi apa? Ustadznya sudah sangat paham betul. Anak ini passionnya bagaimana? Ustadznya sudah sangat paham betul. Anak ini cara belajarnya bagaimana? Ustadznya sudah sangat paham betul. Karena dia ketemu terus sehari 3 kali, mendidik, mengarahkan. Bahasa bisnis itu coaching, di coaching Pak, dibina, diarahkan untuk menjadi apa nanti kamu ke depannya. Itu diarahkan sama ustadznya. Maka akhlaknya menjadi terbina, terdidik, karakternya terlejitkan, potensi-potensinya menjadi terlejitkan. Apa yang ia inginkan ada wadahnya, begitu diarahkan sama ustadznya ini. Dan tidak ada waktu untuk kabur. Ketemu sehari 3 kali, mau kabur kapan? Muridnya mau kabur gitu ya. Wah, saya sering mendengarkan laporan dari pondok-pondok yang lain gitu ya, yang tidak menitik beratkan kepada Al-Quran. Itu sering ada santri yang kabur kemana? Main PS ternyata. Masya Allah gitu ya. Tapi kalau ketemu dengan ustadznya sehari 3 kali, ini sudah tidak ada waktu untuk kabur. Dicek terus, diarahkan, Mas ini kemana, dicari gitu. Kalau nggak hadir absen, oh sakit, dijenguk kalau sakit, dicarikan obatnya, diperhatikan, diberikan diantar makannya dan seterusnya, sehingga anak di sana itu nyaman, merasa di rumahnya sendiri dengan keluarganya sendiri. Ini proses pendidikan di pondok pesantren, utamanya di jaringan rumah Quran Haramain, yang kita sistemkan menjadi sebuah sistem pendidikan yang holistik, yang integral, yang harapannya bisa membentengi anak-anak kita dari virus-virus globalis, virus-virus hedonisme, virus-virus sekulerisme, virus-virus pornografi, pornoaksi, virus-virus yang lainnya, dengan pendidikan yang optimal di pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu seperti karantina Pak, dikarantina, dirangkul, direngkuh begitu, diarahkan optimal. Tapi kalau kita sekolahkan putra-putri kita tidak di pondok pesantren, maka kemudian kita khawatir dengan pergaulan-pergaulan putra-putri kita saat ini. Anak kita bagaimana, siapa temannya gitu ya, siapa sahabatnya, bagaimana komunitasnya dan lain-lain. Maka ini pondok pesantren menjadi solusi saat ini untuk mencetak generasi-generasi yang militan, generasi yang radikal. Kok radikal Pak? Kalau nggak radikal kita nggak punya anak Pak Bu. Radikal itu harus radikal tuh. Iya. Bahasa radikal itu ngoyot, ojo pedot, oyot ya. Ngoyot, imannya kuat begitu loh, akhlaknya karimah, kemudian hafid Quran, prinsipnya kuat, jujur, ulet, pantang menyerah. Lah itu yang harus kita didikkan kepada putra-putri kita. Nah, itu di SMP sudah mulai kelihatan minat-minat dan bakatnya, maka kemudian di SMA-nya, SMA International Islamic Boarding School-nya, maka sudah mulai kita juruskan. Ada program ulama, ada program entrepreneur, ada program profesional, ada program scientist, profesor, peneliti, ini ada program-program yang lain sesuai dengan anak ini nanti akan menjadi apa, sehingga waktunya itu betul-betul optimal untuk belajar fokus. Jangan sampai seperti tadi itu ya, yang pengennya jadi ulama dikasih biologi, kimia, fisika, orang nyambung, waktunya habis, tidak mendidik dia menjadi ulama, padahal passionnya ulama misalnya begitu. Sebaliknya juga, yang passionnya menjadi profesor, peneliti, scientist gitu ya, misalnya, kok diberikan usul fikih, usul hadis, usul tafsir, yang seperti itu juga nggak nyambung gitu ya, karena ini adalah tingkat lanjut untuk menjadi ulama. Maka jangan sampai salah penanganan.
Ya, jangan sampai salah penanganan. Waktu yang betul-betul kita miliki ini kita optimalkan untuk mencetak generasi yang emas nantinya. Emane waktunya cuma sekali, Pak. Kita seumur hidup kan cuma sekali ya. Hidup kita di dunia kan cuma sekali. Betul-betul harus tepat. Ya, jangan sampai salah penanganannya. Yang seringkali banyak kesalahan yang kita perhatikan itu pripun, Pak Bu? Ada anak nggak suka matematikanya jelek, orang tuanya gusar, wah kamu kok matematikamu kok cuma 5, gimana nih? Dileske, didatangkan guru privat dan macam-macam. Memang bukan passionnya anak ini matematika, mau dipiek-piek nih yo naik cuma 6. Nggih, dari 5 naik wis mentok itu 6. Tapi bayangkan kalau anak ini passionnya matematika, jiwanya itu jiwa matematika, nilainya 8. Wah kok nilaimu cuma 8 nak? Di leske, datangkan guru, didatangkan privat, di coaching beneran, maka dia bisa menjadi 10. Kenapa? Karena passionnya matematika, jiwanya matematika. Nah ini yang harus kita optimalkan, Pak. Kamu jiwanya di mana, passion kamu di mana, minat bakat kamu di mana, ini yang akan kita legitkan. Jangan melihat kekurangannya. Kekurangan itu nanti akan tertutupi dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jangan dilihat satu kacamata semua. Anak lihat rapotnya, wah ini matematikanya jelek berarti nggak pinter. Wah ini kimianya jelek berarti nggak pinter. Boten. Nggak pinter di bidang matematika, mungkin dia pinter di bidang sepak bola. Nggih. Belum tentu yang ahli matematika rezekinya lebih banyak daripada yang ahli sepak bola, betul? Iya, kalah karo MC jadi. Nggih. Jadi artinya talenta, kecerdasan itu banyak, bukan hanya IQ saja gitu ya, bukan hanya IQ saja. Orang pinter mahat bisa jadi IQ-nya nggak tinggi-tinggi amat, tapi tangannya dia yang terampil gitu, tangannya yang terampil sehingga menghasilkan ukiran-ukiran yang masya Allah harganya bisa jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran dari ukirannya yang terampil itu. Mungkin matematikanya nggak bagus, ya, mungkin kimianya juga tidak bagus, tapi ini menghasilkan, Pak, gitu ya. Ada lagi banyak passion, banyak bidang. Nah ini kita berusaha mengakomodir ini, kemudian kita mengcoaching, membina, membimbing anak-anak ini untuk kita arahkan sesuai dengan minat dan bakatnya, supaya waktu yang dia miliki itu betul-betul optimal, tidak salah belajarnya, sehingga kemudian malah dia menjadi tertekan beban perasaan itu. Nah kemudian di universitasnya sudah dia lanjut sesuai dengan yang sudah dirintis dari SMA tadi. Dia mau ulama sudah ke Madinah, mau ulama ke Mesir, ulama ke Arab Saudi, ke Syria, ke Yaman, begitu. Ulama-ulama di sana bertebaran. Kamu mau apa? Mau saintis? Ya bisa di universitas-universitas dalam negeri maupun luar negeri, dan kita sudah bangun komunikasi dengan universitas-universitas di luar negeri. Kita sudah bangun komunikasi bersama dengan Al-Azhar International Islamic Boarding School. Kita bangun komunikasi dengan universitas di Inggris, di Rusia, di Selandia Baru, di Australia, di Palestina, di Mesir, di Saudi, di belahan Timur Tengah, di Malaysia, Kanada, Brunei, ada juga. Kita sudah bangun komunikasi, bangun link. Bahkan di Rusia itu rektornya menyampaikan kepada kita, kamu butuhnya fakultas apa, bisa kita buatkan, gitu, sampai segitunya. Ayo, karena dia melihat profil kita, gitu ya, melihat kurikulum kita, melihat kekuatan pendidikan kita di tingkat SMP dan SMA itu, dia tertarik untuk mendidik lebih lanjut, ya, mendidik lebih lanjut di sana. Cuma nanti kalau di sini 1 tahun dulu belajar bahasa Rusia. Nah, tambah lagi kemampuan kita berbahasa Indonesia, Arab, Inggris, Rusia. Mau ke Turki begitu juga, sudah ada
banyak orang, banyak kader-kader kita yang akan membawa anak-anak kita itu sekolah di Turki. Dan di Turki itu Pak Bu, biaya hidupnya mirip-mirip dengan biaya hidup di Indonesia, tapi pendidikannya lebih murah. Pendidikannya lebih murah karena di sana mau mahasiswa dalam negeri, mahasiswa luar negeri semuanya dapat beasiswa. Tinggal hidup saja dan kehidupannya mirip dengan kita di sini. Kursnya Turki kan sekarang satu lira Turki itu sekitar 1.000 sekian atau 2.000. Mirip, murah ya, dengan kita mirip-mirip. Bahkan kalau dibandingkan dengan Jakarta, dibandingkan dengan Bandung, itu lebih murah di Turki gitu. Artinya ini menjadi wacana-wacana kita. Anak-anak kita bukan hanya produk-produk lokal saja, tapi kita buka wacananya menjadi produk global. Yang ini nanti menjadi aset-aset global. Aset-aset kita yang akan menjayakan kembali Islam dan muslimin, menjayakan kembali, menghidupkan kembali peradaban Islam yang gemilang. Maka mereka akan belajar ke sana, melihat dunia, ke Turki, ke Kanada, ke Inggris, ke Rusia, ke Selandia Baru, ke Timur Tengah. Kita sudah bangun link-link ke arah sana insya Allah. Barakallahu fikum. Sudah jam 8 ini ternyata. Baru ini nanti, artinya kenapa saya sampaikan ini nanti yang akan kita copy pastekan insya Allah di Sekolah Quran Indonesia, atau nanti akan menjadi Ma'had Quran Indonesia di Islamic Center Pelupuh ini nanti insya Allah. Mudah-mudahan menjadi pusat peradaban kita. Ayo kita sokong bersama menjadi monumen kebaikan kita yang kita wariskan kepada anak cucu kita nanti insya Allah. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Gani Mustafa, luar biasa. Dan yang tadi di awal saya sampaikan bahwa sekalian sekali lagi monggo kita membuka peluang untuk menjadi orang tua asuh dari anak-anak soleh. Insya Allah nanti ketika kita jadi orang tua asuh berarti kita telah sama halnya memiliki anak soleh hafiz Quran yang insya Allah akan membawa kita ke surga. Begitu. 1 bulan 1 juta selama 2 tahun. Kemudian yang nanti putra putrinya lulus SMK mau bergabung, pembukaan pendaftaran masih nanti di bulan Februari. Ya, kita baru siapkan. Nah, bos sekalian, informasi yang berikutnya bagi putra putri yang sudah kelas 6 mau sekolah yang mungkin tidak menempuh pondok tapi berbasis Quran juga, alhamdulillah di Pelupuh sudah ada sekolah yang sama menuju Quran juga. SMP Muhammadiyah nanti gerbongnya, drivernya, sopirnya dari SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, Ustadz Amir. Kamu boleh nih Pak Amir. Oke Pak Amir. Nah ini saya perkenalkan kepala sekolah baru yang ada di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Pelupuh. SMP Muhammadiyah Pelupuh dengan ngerti ini sekolah Kamadoko. Wes ganti SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Pelupuh, kepala sekolahnya Pak Amir. Lagi saya Pak Amir sekolah yang lolos yang Pelupuh. Pokoknya sing duwe kelas 6 putra putri ini yang gak mau mondok dan rebutan nanti kuota 2023 berapa kelas terakhir? Belum 2, cuma 2 Pak. Sekarang disi-disian Rahman. Jenengan merasa kok sampai terus Pak Muzaini, seorang Pak Muzaini. Pak Amir, kepala saat ini Pak Amir, kepala SMP Birrul Walidain. Jenengan bisa bayangin Pak Amir bareng sekolah gede nih kalau ngono, wis pani ngeculke pindah nang SMP. Pindah supaya ini Pelupuh ini. Kan bersinergi. MSN SPI terus SMP ini gitu. Nah, nanti
di SI ini banyak yang kelas 6. Nah, nanti bisa nanti wes nemu wong Quran wis jadi kok. Di SI itu memang pertama yang dibangun basic Qurannya, bukan hafalannya, Pak. Dulu emang saya mikirnya takfirnya dulu, tapi sama usahanya sama modelnya yang dibangun itu basic bacaan Qurannya. Maka Pak Presiden dia Pak TK ngejikon balik ini terus beneran ngalami. Pak ini ketuanya kelas bapak-bapak Pak Pres. Ya. Beliau seperti itu. Itu bahwa sekalian informasi ini penting. SMP Biru Walidain Muhammadiyah sekarang ada di Klupuh. Kepala sekolah ya Podo Pak Amir. Nah, beliau sudah melepas sana wis berani taruhan. Padahal yang Klupuh pahit Pak. Tapi siap gitu. Lah nek dukung kok ya ora sakit. Wis nek ono dijolke oleh generasi dukung, ayo didukung bareng. Gitu, ada SKI, ada SMP Biru, ada Mahab. Nah, TK sudah ada yang inden Pak Amir ke saya. TK-nya sudah 2023 kan, terus ada yang inden ke saya. Pokoknya pasrah aku dong, jadi speaker itu. Lama-lama gitu. Itu Pak, itu yang untuk video, udah ini loh ya. Udah ada yang inden ke saya, yang TK. TK juga ada Pak, TK Biru Walidain, manggolnya Kendari. Biru grup, pokoknya Klupuh. Maka nanti Pak, di Mahat itu masjid penjenengan yang pengen punya kader, yo wis nyekolah ke wong siji ning Mahate SKI. Namanya nanti Mahat Quran Indonesia SKI. Nah, sekolahnya di situ kembali lagi nang kampung situ wis dadi. Kon ngimami wis ora imam jorok neh, jorok ning kowe. Kowe wae. Wis rambutnya putih, aku. Kowe sing wis mangan mulia oke. Ora usah imam jorok. Nah, ini kesempatan. Saya kemarin pas rapat itu hanya 10, Pak. Tapi kemarin karena 10 ini sudah ada yang sanggup mencarikan orang-orang, so kemungkinan kita hanya nambah 5. Monggo, masjidnya jenengan yang mau mengkader titik yang ini. Beliau yang nanti mengawal, fikihnya Ustaz Taufikur Rahman yang mengawal, sirahnya Ustaz Mukhtar, Ustaz Nah, lulus mau melanjutkan kuliah sudah diakui berapa semester Ustaz? Sudah diakui 4 semester. Diakui 4 semester. Beliau nanti hubungannya dengan perguruan tinggi. Nah, sudah kita pasrahkan beliau. Ikon beliau yang kita pakai di sini dan beliau yang mengawal. Nah, dan informasi juga kita dulu bikin kamar itu untuk musafir Pak. Kemarin sudah ada yang membuka, saya ada tugas di Klupuh. Nek saya nginep di Islamic Center boleh. Tak siapke, tak kayak kasur. Lah bilang gitu, yo duwe, kok boleh nih. Mulai besok Pak seminggu, karena dia tugas di Klupuh. Hafiz Quran 30 juz. Wah, bacaannya imamnya bagus. Ustaz Labib maksudnya. Tapi dia musafir Pak, ditugaskan di Klupuh. Nguji SKI, pengujinya SKI memang diambilkan yang habis Quran. Karena daripada dia harus pulang ke Karanganyar jauh, saya musafir Pak, boleh? Oh boleh, tak siapin. Nah, luar biasa. Nah, insya Allah makan bawa-bawa informasi. Untuk penyelesaian pembangunan masjid Bapak Ibu, kok Pak Supri menengah ini kurang dirampungin utang bukan, karena sekarang mindsetnya saya rubah. Rubah gimana? Sementara kita fokus nambah jamaah dulu. Nek jamaah membiyen kabeh wis dipentok, wis dirok kabeh wis entek sak. Ndok-ndoke Pak bertanya. Nek kuwi meneh sing adu wara-warane itu yo kuwi. Maka fokus saya hari ini itu bagaimana jamaah kita nambah. Kok nek wis nambah baru kita sampaikan beberapa program-program yang masih belum kelar. Nah, maka dibantu tadi disampaikan kalau ke sini ajak temannya, ajak tetangganya, keluarganya, bareng-bareng masuk surga itu bareng-bareng orang dewean kan begitu. Makanya Bapak
fokus dulu nambah jamaah. Ustaz-ustaznya kita carikan yang luar biasa semuanya. Dan hari ini kami mengumpulkan pasien ambulan. Nanti karena ada SOP baru Bapak Ibu dan kami sampaikan SOP baru sekarang. Untuk call center ambulan nanti yang bawa admin Pak, bukan driver. Yang driver fokus nyetir. Kok pas suster ditelepon dari fokus. Nah nanti yang ngatur jadwal itu sudah ada yang di admin yang di kantor. Nah jenengan masih banyak nyari ambulan yang telepon saya. Lo enggak apa-apa, nek lo jadi ribet. Aku jadi telepon ke sopire, lo enggak ora jadi meneh. Maka manfaatkan call center nanti diatur di sini. Itu SOP pertama. Yang kedua, sekarang kita bagi 2 shift untuk layanan. Shift pertama mulai jam 5:30 pagi sampai jam 1:30. Shift kedua jam 1 sampai jam 9 malam. Jadi sampai jam 9 malam, insya Allah setelah layanan kantor ini masih ada penghuninya. Kemudian operasional untuk layanan pasien itu hanya 1 ambulan. Karena ambulan yang lawas itu wis obah-obah. Ngertos maksudnya bawah. Bocahnya sering rewel, mau ngambek. Kemarin baru ini berarti mulai mendengar. Mobilnya lagi mas, bocahnya ngambek, wes yang gepeng, wes Nah, maka nanti yang layanan jenazah tetap pakai itu, tapi yang layanan pasien kita fokuskan yang ambulan sing waras 1. Jadi kapasitasnya ya terbatas. Nah, itu Bapak sekalian dan mohon maaf memang permintaan luar biasa. Kemampuan kita terbatas karena operasional ambulan sekarang rata-rata sebulan itu 14 juta. Sebulan rata-rata 14 juta untuk mengcover ambulan gratis. Nah, mohon maka nanti khusus pasien, keluarga pasien nanti kita rendahkan dulu di sini. Caranya kabeh laku, kabeh terlayani ning yo efisien. Dan terakhir informasinya hari ini ada kajian keluarga sakinah. Terus Pak Sulan. Hari ini keluarga sakinah ya. Jam 1 di tempatnya Pak Sulan. Oke, di tempatnya Pak Sulan Tombo. Keluarga sakinah. Bapak sekalian, mari kita akhiri sekali lagi yang mau jadi orang tua asuh masih ada kesempatan 5 tok. Oh ya, 5 itu sudah kelok layusmu Pak. Layusmu sami tak kemarin rap setahun ini butuh dana 1 miliar Pak untuk ambulan, santunan duafa, masjid ini ternyata butuh operasionalnya juga tinggi. Seanggarkan kemudian peduli guru sama nanti tak hitung lagi cover 1 orang sing di sekolah yang mahal nek wis lulus kembali ning Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu ben panen kader-kader habis Quran. Nah, saya biayai sama lain sakit 1 berarti tinggal 3 kuota orang tua asuh. Nah, monggo besok jenengan mau dipeluk sama penghafal Quran. Kalau kita anak-anak kita memang wis keberhajut bukan menghafal Quran tapi jadi orang tua asuh dari para penghafal. Sekian dari kami dan untuk eksekusi bimbingan ibu hamil nanti saya masih bimbingan tadi sudah saya ngobrol teknisnya nanti nunggu informasi berikutnya sing jenengan punya putra sing hamil dan lain sebagainya nanti ayo dibimbing siapkan kader dari sejak kandungan. Mari kita akhiri dengan doa kifarah majelis bersama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu monggo masih promo jahe. Produk jahe ini keuntungannya 100% untuk operasional SPI Bapak Ibu. Ya, 100% keuntungan dari jahe masih promo. Ya, harusnya harga 6.000 cukup bayar 5.000. Ya, untuk
kita ngobrol lagi di sana. Ya sekali lagi para keluarga pasien ambulan untuk bisa hadir terlebih dulu. Nah ini yang nanti akan kita dari SMP biru kita bawa ke Pelupuk biar bisa sinergi nanti.